Baik anak-anak, bertemu lagi bersama saya Pak Valentino Niko dalam pembelajaran informatika kelas 7 semester genap. Pada kali ini kita akan belajar mengenai dampak sosial informatika. Ya, dampak sosial informatika ini akan dibagi menjadi 3 materi pokok. Yang pertama adalah penggunaan media online untuk membuat proposal. Yang kedua adalah menyaring informasi palsu atau hoax. Dan yang ketiga adalah transaksi digital. Mari kita belajar yang materi pertama terlebih dahulu, yaitu pengantar Google Drive. Pengertian Google Drive. Google Drive adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh Google dan merupakan layanan untuk menyimpan dokumen atau file secara gratis maupun berbayar, tergantung pada jumlah kapasitas memori penyimpanan itu sendiri. Kapasitas yang tersedia dalam Google Drive yang bisa diakses secara gratis adalah 15 GB dan bisa ditambah jika menggunakan layanan yang berbayar. Layanan Google Drive sudah ada sejak tanggal 24 April 2012 dan semakin berkembang hingga saat ini, serta memungkinkan pengguna untuk mengetik data, membuat slide presentasi, mengedit gambar, dan lain sebagainya. Fungsi Google Drive. Yang pertama, menyimpan data. Yang kedua, membuat dan mengedit dokumen. Yang ketiga, mengakses fitur Google lainnya. Manfaat Google Drive yang bisa ditampilkan di sini, salah satunya adalah data tersimpan aman dan data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, Google Drive tidak hanya tersedia pada web atau komputer saja. Google Drive bisa diakses melalui smartphone, sehingga bisa diakses dengan lebih mudah bahkan saat dalam perjalanan. Google Drive tersinkronisasi dengan web browser, sehingga pengguna bisa mencari atau melakukan searching pada fitur Google Drive. Lalu, data yang tersimpan dalam Google Drive bisa diakses dimanapun dan dengan menggunakan komputer atau device yang berbeda karena file telah tersedia dalam web. Selanjutnya, jadi ini adalah cara untuk mengakses Google Drive. Pertama, pastikan Anda menggunakan search engine yang sesuai. Klik 2 kali icon search engine tersebut untuk memulai atau periksa all programs di komputer Anda. Pastikan sudah sign in ke Google. Nanti saya akan praktekkan. Lalu setelah masuk atau sign in, kita bisa mengklik Drive di menu di bagian atas halaman. Biasanya ada di pojok kanan atas. Di Drive saya, Anda dapat melihat semua dokumen yang telah Anda buat dengan Google. Atau bisa dibuka melalui akun Gmail Anda. Atau buka melalui drive.google.com. Kita juga bisa membuat dokumen, spreadsheets, presentation, dan lain-lain dengan mengklik Create atau baru di My Drive. Lalu file ini bisa kita bagikan kepada siapa saja dengan cara klik dibagikan dengan saya atau share with me. Anda dapat melihat semua file dan folder yang telah dibagikan orang lain dengan Anda. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jadi kita bisa membuat Google dokumen seperti contohnya surat lamaran kerja, deskripsi diri atau narasi, dan CV. Bisa disertai dengan foto. Ambil fotonya bisa melalui handphone, lalu upload ke Drive, dan masukkan ke CV. Jadi kita bisa langsung membuat daftar riwayat hidup langsung di Google Drive, di spreadsheet. Nah, lalu di sini kita bisa membuat folder baru, contohnya tugas kearsipan. Lalu dokumennya
sudah tersimpan di dalam Google Drive. Bisa dilihat dari drive saya. Lalu kita bisa membagikan surat lamaran kerja dan CV kita kepada siapa saja. Beri judul dokumen sebelum dibagikan, contohnya surat lamaran kerja. Lalu kita simpan, masukkan alamat email, lalu pilih hak akses, dapat mengedit, dapat memberi komentar, dan dapat melihat. Contohnya kirim ke email saya berikut. Oke, sekian dan terima kasih untuk paparannya. Saya akan langsung untuk mempraktekannya secara langsung. Jadi kita buka Google Drive kita yang ada di desktop. Akan keluar tampilan seperti ini. Jangan lupa setiap Google Chrome kita harus sign in sesuai dengan alamat email dan password yang sudah kita buat. Contoh, saya akan masuk menggunakan alamat email saya. Diusahakan kata sandi atau password ini jangan sampai lupa, karena akan berpengaruh ke kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan pastikan untuk huruf besar huruf kecilnya pun berpengaruh dalam penulisan password ini. Ya, setelah masuk, ya, di sini kita sudah masuk ke dalam Google Chrome yang sudah kita sign in dengan akun email kita. Lalu di sini ada titik di pojok kanan atas, kita klik. Lalu di sini sudah tersedia Google Drive. Nah, ini terkadang untuk Google Drive ada juga yang meminta akses lagi. Oke, setelah terbuka Google Drive seperti ini, kita bisa mengakses apapun yang ada di Google Drive ini. Kita bisa membuat file Microsoft Office seperti Word, Excel, presentasi. Kita juga bisa membuat Google Form, yaitu yang berupa kuis, atau misalkan tentang formulir lainnya, itu juga bisa dilakukan di Google Drive ini. Contohnya, saya ingin membuat sebuah file dokumen. Nah, di sini ada 3 ya. Google Dokumen ini, contohnya ini adalah seperti Microsoft Word. Ya, ini seperti Microsoft Word, cuman versi online. Versi Google ya. Lalu kalau yang kedua ini Google Spreadsheet ini adalah seperti Microsoft Excel. Microsoft Excel. Jangan lupa untuk judulnya ini kita tuliskan terlebih dahulu ya. Misalkan contoh, kita ganti namanya contoh. Maka di Google Drive kita di sini sudah ada filenya otomatis tersimpan ya di drive saya seperti paparan saya PPT tadi sebelumnya. Sama halnya seperti Microsoft Word ya dan Microsoft Excel, di sini juga misalkan contoh. Nah, pasti di sini akan ada. Nah, di sini juga sudah
otomatis terbuat file yang spreadsheet atau yang seperti Microsoft Excel. Lalu di sini juga ada untuk PPT-nya, Google Slide, sama seperti yang spreadsheet. Misalkan di sini contoh. Maka sudah disimpan. Maka di sini juga sudah ada untuk yang slide ya atau presentasi. Nah, untuk membagikan kepada teman-teman kita misalkan atau kepada orang lain, itu caranya adalah kita mengklik dulu file yang akan kita bagikan atau langsung klik kanan pada file yang akan ingin dibagikan. Klik kanan, lalu di sini ada klik bagikan. Nah, untuk bagian atas ini kita bisa langsung mengklik alamat email orang yang ingin kita bagikan file ini, ya. Misalkan email saya yang pertama. Oke, lalu klik kirim. Nah, di sini ada pilihan editor. Ada lihat saja dan pemberi komentar. Saya memilih editor sehingga nanti orang yang kita kirimi ini bisa mengedit file yang ada di dalam Google Drive kita. Tetapi kalau misalkan kita tidak ingin orang itu bisa mengakses, kita hanya pilih pengakses lihat saja. Lalu klik kirim. Seperti itu. Nah, kalau ingin memberikannya kepada orang lain bagaimana? Dengan cara link, bisa juga. Caranya klik kanan, lalu bagikan juga. Nah, di bawah ini ada tulisan ubah ke siapa saja yang memiliki link. Kita klik. Nah, siapa saja yang memiliki link ya. Pengakses juga bisa menjadi komentator atau editor juga. Misalkan kita pilih editor. Nah, salin link ini dan kita paste atau tempel misalkan ke WhatsApp atau ke Microsoft Word gitu ya. Jadi kita berikan kepada orang link ini sehingga orang itu bisa melihat atau mengakses file ini di Google Drive kita gitu. Lalu klik selesai. Seperti itu untuk dibagikan. Ya. Untuk pengantar Google Drive sampai di sini dulu. Pertemuan selanjutnya saya akan mengajarkan cara membuat Google Form. Sekian pembelajaran pengantar Google Drive berikut ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Semoga kalian tetap semangat belajar informatika. Sampai bertemu lagi.